teman-teman semua, selamat hari Minggu buat komunitas Teens Rising Eagles. Kakak mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah join ke view video ini, karena hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan yang luar biasa. Teman-teman sudah siap? Sudah ambil posisi yang terbaik? Sudah siapkan hati yang terbaik? Juga siapkan telinga yang baik? Karena kita hari ini akan dengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang, kami ingin beribadah Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama kami, Tuhan melihat apa yang kami lakukan pada hari ini, pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah lewat pesan firman Tuhan yang Kau sampaikan, biar kami belajar sesuatu Tuhan mengenai firman-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar. Kakak ada sebuah judul, yaitu adalah Persatuan dalam Kristus. Nah, sebelum mulai pembahasan, kakak ingin bertanya dulu. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah ke Israel? Boleh angkat tangan? Oke, mungkin teman-teman ada yang pernah ke sana. Kalau teman-teman perhatikan, teman-teman bisa nggak menemukan beberapa warga orang Israel yang mereka tampaknya itu pakaiannya tidak seperti pakaian kita, tapi mereka pakai sebuah jubah, lalu mereka memakai penutup kepala khusus. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak mereka itu siapa? Yang pasti mereka adalah warga Israel. Nah, tapi berdasarkan budaya, mereka adalah bangsa Yahudi, keturunan Yahudi. Nah, kita akan belajar sedikit mengenai orang Yahudi. Teman-teman tahu orang Yahudi itu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memegang atau mewarisi nilai kitab-kitab hukum-hukum yang ditulis oleh Nabi Musa. Hukum apakah itu? Hukum Taurat. Teman-teman ingat ketika Nabi Musa naik ke atas gunung berpuasa dan dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menyuruh dia untuk menuliskan 10 perintah yang dituliskan di 2 loh batu. Nah, itu adalah bagian dari hukum Taurat. Dari 10 perintah itu dikembangkanlah perintah-perintah lain. Nah, akhirnya secara garis besar hukum Taurat itu terdiri dari 3 bagian, teman-teman. Yaitu bagian pertama tadi, 10 perintah Allah. Lalu yang kedua adalah hukum-hukum yang membahas tentang moral sesama manusia, yaitu perlakuan yang baik, tindakan yang dilarang terhadap sesama, itu adalah hukum moral. Dan yang ketiga adalah hukum tentang ibadah, yaitu bagaimana teman-teman datang ke rumah Tuhan, siapa yang melayani di rumah Tuhan, siapa yang harus membawakan firman Tuhan. Itu adalah hukum-hukum ibadah. Teman-teman tahu bahwa orang Yahudi itu mereka sangat ketat memegang hukum Tauratnya. Mereka sangat teliti dengan hukum Taurat, karena itu diajarkan turun-temurun dari Musa, Yosua sampai segala keturunan yang di bawahnya. Itu diajarkan secara turun-temurun sehingga jadi warisan keturunan Yahudi. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Salah satu hukum Taurat membicarakan mengenai kebangsaan mereka sendiri. Salah satu tanda yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang Yahudi, yaitu laki-laki, pria, mereka harus disunat. Nah, ini salah satu hukum yang tertulis di dalam hukum Taurat. Itu adalah menandakan mereka adalah orang Yahudi. Nah, singkat cerita teman-teman, akhirnya terciptalah perbedaan antara orang Yahudi dan orang yang non-Yahudi. Orang Yahudi memandang orang non-Yahudi secara berbeda. Dia memandang sedikit lebih rendah. Mereka tidak menghargai orang yang bukan bangsa Yahudi, bangsa mereka sendiri. Karena bagi mereka, umat pilihan Allah adalah orang Yahudi, yaitu orang yang mewarisi hukum-hukum Taurat. Otomatis, orang yang lahir dari bangsa lain itu dipandang sebagai bangsa bukan umat pilihan. Nah, sampai sini teman-teman mengerti? Akhirnya terjadilah perseteruan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Mereka saling bertentangan
dalam hukum, apalagi yang paling terutama adalah mengenai jalan keselamatan. Bagi orang Yahudi, siapa yang selamat adalah mereka yang melakukan hukum Taurat itu. Sedangkan hukum Taurat bagi orang Yahudi hanyalah untuk mereka, tidak untuk bangsa lain. Nah, teman-teman mengerti di sini bahwa di sini terciptalah eksklusif, di mana bangsa Yahudi merasa mereka yang lebih terutama dibandingkan bangsa yang lain. Kita lihat di firman Tuhan Efesus 2 ayat 11 sampai 14. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, perhatikan teman-teman di ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Siapa kedua pihak ini, teman-teman? Yaitu tadi, orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Nah, dari sini kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus datang memberikan nyawanya, yaitu menyelamatkan semua manusia, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang non-Yahudi, tapi semua manusia. Hari ini kembali lagi dengan judul Persatuan dalam Kristus, kita akan belajar sama-sama. Siapakah diri kita ini sebenarnya? Secara lahiriah atau secara badan, secara daging, kita bukan orang Yahudi. Kakak sendiri adalah orang Indonesia. Teman-teman semua pasti adalah orang Indonesia. Mungkin lahir dari berbagai keturunan, berbagai suku. Tapi yang jelas kita bukan orang Yahudi. Apakah itu jadi masalah, teman-teman? Itu pertanyaannya. Nah, hari ini lewat firman tadi yang sudah kita baca, kita belajar 3 hal. Yang pertama, berdasarkan Efesus 2 ayat 13 dan 14, firman Tuhan berkata bahwa we are equal. Kita tidak berbeda di dalam Tuhan, tapi di mata Tuhan kita adalah sama dengan yang lain. Tuhan Yesus datang, Dia memberikan keselamatan bukan kepada mereka yang memiliki hukum Taurat, tapi kepada mereka semua yang berdosa, bahkan yang tidak mengenal hukum Taurat. Ini yang Tuhan mau kita mengerti, bahwa janganlah diri kita menjadi minder karena kita bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi. Itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Yesus sudah ada dalam hidup kita dan kita sudah menerimanya. Mari kita baca satu ayat lagi, Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi siapakah kita? Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kita adalah satu di dalam Kristus. Nah, yang kedua teman-teman, pelajarannya adalah live the truth. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Kalau kita mengaku kita adalah anggota keluarga Allah, apalagi firman Tuhan sudah berkata demikian, maka kita harus hidup selayaknya anggota keluarga Allah. Apa itu? Ya, kita hidup benar sesuai dengan perintah-perintah firman Tuhan. Teman-teman baca Alkitab, teman-teman akan menemukan semua jalan, semua perintah yang begitu jelas, yang harus kita mengerti dan kita taat di dalamnya. Kenapa? Kenapa ini jadi penting? Karena identitas keluarga Allah, anggota keluarga Allah, itu tidak lepas lewat kehidupan kita sendiri. Benarkah hidup kita sudah mencerminkan kalau kita adalah anak-anak yang sudah diselamatkan? Kakak mau garis bawahi bahwa kita harus hidup selayaknya orang yang sudah diselamatkan. Teman-teman pasti bersuka cita kan kalau kita mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Kita tahu ketika kita meninggal, kita ketemu dengan siapa? Kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita berada di mana? Kita berada bersama-sama dengan Dia. Kita suka cita, kita bergembira, kita ada damai dalam diri kita. Tapi jangan lupa teman-teman,
kita harus hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Yaitu apa? Hidup benar, hidup mengikuti perintah-perintah Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita tidak boleh kalah dengan orang Yahudi, dengan ahli-ahli Taurat. Hidup keagamaan kita tidak boleh kalah. Teman-teman tahu orang Yahudi begitu luar biasa memegang hukum Taurat. Mereka begitu mengerti apa itu ibadah, bagaimana sikap hati mereka saat beribadah. Mereka datang dengan takut, dengan hormat, dan dengan ucapan syukur. Mereka punya rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Mereka kagum kepada kebesaran Tuhan. Nah, Tuhan mau setiap kita saat ini mengerti ini, bahwa kita juga harus memiliki sikap seperti itu terhadap Tuhan. Mungkin teman-teman beribadah di rumah, teman-teman bebas beribadah dalam situasi seperti apa. Mungkin mau sambil baring, mau sambil duduk, atau sambil makan, atau sambil ngapapun. Tapi bisakah kita ibadah dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan? Nah, pelajaran yang ketiga teman-teman adalah make no difference. Kita yang sudah diselamatkan, kita tidak boleh bersifat eksklusif. Kita tidak boleh antisosial dengan teman-teman yang lain. Meskipun mereka belum kenal Tuhan, mungkin mereka memiliki agama lain. It's okay teman-teman. Ingat, kita harus bersikap seperti layaknya orang yang sudah diselamatkan. Bukan berarti kita menunjukkan dengan bangganya bahwa kita sudah selamat, tidak seperti itu. Tapi tunjukkanlah lewat hidup kita terang yang sudah ada dalam diri kita. Dapatkah lewat hidup kita menjadi teladan bagi mereka, sehingga orang-orang yang melihat kita akan merasa, mengapa? Kenapa kita berbeda? Kenapa kamu begitu baik? Kenapa kamu berbuat demikian? Apa yang terjadi sama kamu? Semua ini terjadi karena kita mengenal Tuhan, karena kita sudah menerima keselamatan. Kita satu di dalam Kristus. Nah teman-teman, jangan sampai kita bersikap seperti orang Yahudi yang sangat eksklusif kepada non-Yahudi. Kita tidak boleh demikian. Kita harus saling merangkul. Kita harus bersentuhan dengan mereka semua. Tapi dengan satu tujuan. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah mengenalkan Kristus kepada mereka. Bagaimana cara kita mengenalkan Kristus kepada teman-teman yang belum mengenal? Sederhana teman-teman. Tunjukkanlah lewat hidup kita. Kita hidup sebagai anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Kita tidak berbuat dosa. Kita menjaga hidup kita benar. Hidup kita bersih. Kita menjadi contoh bagi mereka semua. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan mau kita menjadikan semua bangsa, yaitu teman-teman kita semua, muridnya Tuhan. Tuhan mau setiap orang mengenal dirinya. Tuhan tidak mau keselamatan itu berlaku hanya untuk sebagian orang, tapi Tuhan mau semua umat manusia diselamatkan. Kita harus merangkul mereka. Kita harus jadi teladan. Kita harus berdampak buat mereka semua. Tunjukkanlah kasih, berbuatlah kebaikan. Biarkanlah mereka melihat ada Kristus dalam hidup kita. Jadi teman-teman semua, hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama adalah we are equal. Kita adalah satu di dalam Kristus. Tuhan tidak memberikan keselamatan kepada sebagian orang saja, tapi kepada semua orang, kepada kita, kepada mereka semua yang mau percaya kepadanya. Yang kedua, kita harus hidup, live the truth, hidup dalam kebenaran. Hiduplah selayak orang yang sudah diselamatkan. Kita tidak boleh memalsukan identitas kita dengan perlakuan kita yang tidak sesuai dengan status diri kita. Ingat, kita adalah anggota keluarga Allah. Hiduplah sebagaimana mereka hidup.
Lalu yang ketiga, make no difference. Jangan ciptakan perbedaan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita harus memandang mereka dengan penuh kasih. Kita harus memiliki hati yang mau berbagi kepada mereka, terutama membagikan kasih-Nya Tuhan Yesus. Kita harus berbuat kebaikan, menolong mereka yang susah, dan juga menunjukkan jalan yang benar. Siapakah Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup kita? Yaitu adalah Tuhan Yesus. Oke teman-teman, kakak harap teman-teman bisa mengerti hari ini bahwa Tuhan Yesus ada untuk kita semua, ada untuk teman-teman, ada untuk kakak, ada untuk semua orang. Mari kita sama-sama memperkenalkan Tuhan Yesus kepada semua orang, sehingga terciptalah equality. Tuhan Yesus memberkati.